Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Doa harapan kami semua tentunya sehat-sehat dan tetap berpengharapan. Hari ini kita akan bersama-sama kembali memaknai kehidupan kita dengan merenungkan firman Tuhan yang kita siapkan dari Injil Lukas, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita persiapkan diri kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur jikalau hari ini kami boleh bersama-sama kembali merenungkan akan sabda Tuhan. Menikmati hari yang Tuhan berikan dengan berefleksi bagaimana sungguhnya kami boleh mengimani Tuhan dengan tepat. Kiranya Roh Kudus yang akan menolong sehingga di dalam kami membaca dan merenungkan sabda Tuhan ini, kami boleh semakin diteguhkan hati bahwa Kristus adalah Tuhan yang boleh tinggal hidup bersama-sama dengan kami, menjadi sama dengan manusia. Dan kami mau serahkan seluruh perenungan kami pada saat ini dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita baca dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagia kita yang boleh merenungkannya dan yang melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam bacaan kita hari ini, kita bisa menemukan adanya dua benda yang dikaitkan langsung dengan Tuhan Yesus secara fisik. Dikatakan sebagai tanda ajaib, yaitu kain lampin dan palungan. Padahal secara lahiriah, saudara, kain lampin ini sebenarnya adalah kain potong-potongan yang disatukan menjadi kain panjang. Fungsinya menjadi kain untuk membedong bayi. Tidak ada sesuatu yang spesial selain fungsinya untuk membedong bayi. Semua bayi pada saat itu diperlakukan sama, yaitu dibedong. Karena ada tradisi Yahudi yang melakukan pembasuhan bayi yang baru lahir dengan diolesi minyak dan sedikit garam untuk mensterilkan bayi dari air ketuban dan darah. Karena itu diperlukan kain lampin yang fungsinya membungkus sekaligus menghangatkan sang bayi. Jadi secara umum, penggunaan kain lampin untuk membungkus atau membedong bayi itu adalah hal biasa. Demikian juga halnya dengan palungan. Sebuah benda yang umum ada di hampir semua rumah yang tentunya memiliki kandang untuk ternak mereka. Karena palungan itu ya memang suatu benda yang sangat sederhana yang umum untuk memberi makan dan minum hewan ternak. Jadi baik palungan maupun kain lampin menjadi tanda ajaib hanya karena adanya hubungan mereka dengan bayi Yesus. Kedua hal sederhana dan biasa itu menjadi sesuatu yang luar biasa bermakna, semata-mata hanya karena bayi Yesus. Karena itu kenapa kelahiran Yesus tidak dibuat lebih spektakuler ya? Dibungkus dengan kain sutra, misalkan diletakkan di kasur istana ya. Mestinya kan itu lebih lebih ajaib. Tetapi saudara-saudara, Tuhan menginginkan mengatakan kepada kita bahwa keajaiban itu ada
bila mana Yesus ada di dalamnya. Bukan karena benda-benda dunia. Tuhan mampu menggunakan hal-hal yang sederhana untuk menjadi tanda ajaib yang bermakna. Dengan kain lampin dan palungan, maka orang-orang sederhana seperti para gembala itu dapat berjumpa dengan bayi Yesus. Dan mereka mengalami sukacita besar. Dan mereka pulang dengan memberitakan akan sukacita bagi dunia. Dan tentunya itu juga yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Mereka orang-orang biasa yang menjadi luar biasa oleh karena mereka diperkenan menjadi orang tua dari Yesus. Para murid yang terdiri dari orang-orang sederhana dan bahkan sebagian besar dari mereka tidak mengecap pendidikan, tetapi pengenalan mereka akan Yesus. Dan kesediaan mereka untuk memberitakan Kristus, itulah yang membuat mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena itu saudaraku, janganlah kita rendah diri, minder. Siapa sih saya tidak bisa melakukan banyak hal yang besar. Sebab sesederhana dan sebiasa apapun kehidupan kita, jikalau kita menyediakan diri kita untuk dipakai Tuhan, sesungguhnya kita pun dapat menjadi tanda ajaib bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukan karena hebat dan gagah kita, tetapi karena Kristus Yesus yang hidup di dalam saudara dan saya. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur jikalau kami boleh diingatkan bahwa hidup kami dapat menjadi berarti sesungguhnya hanya karena Kristus yang berkenan tinggal dalam kehidupan kami. Kami semata-mata adalah manusia biasa penuh dengan kelemahan. Tetapi oleh karena Kristus, bahkan melalui kelemahan-kelemahan kami pun, Engkau ya Tuhan mampu menunjukkan bagaimana kami boleh melayani dengan luar biasa. Karena itu ya Tuhan, berkatilah, mampukanlah kami sebagai umat-Mu untuk terus menyediakan diri, memberikan diri bagi Tuhan. Sehingga Engkau boleh memakai kami menjadi tanda ajaib bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.